Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah sekarang, bentuk bersyukur seorang anak ini, bentuk bersyukurnya, saya lihat ada dua kata kunci. Yang pertama, diingatkan oleh Allah tentang proses biologis dia terlahir. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli, gitu ya. Iya. Wali walidaik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bentuk praktek syukurnya itu wabil walidaini ihsanan. Bentuk syukur dalam bentuk perbuatan yang paling tinggi ihsan. Nah, saya mau coba dielaborasi ini. Tahapan-tahapannya. Baik. Ihsan itu pertama, anak tidak bisa disebut berbuat ihsan kepada orang tuanya kalau anak tersebut tidak taat ke Allah. Ya, jadi intinya si anak ini taat ke Allah dulu untuk bisa jadi ihsan ini. Bahkan taatnya pun juga sebagaimana definisi ihsan dalam hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi anak ini nggak mungkin bisa mensyukur nikmat orang tua kalau dia belum kenal Allah. Kenal Allah. Belum tunduk pada Allah, nggak bisa menjadi anak yang bersyukur. Iya. Kalaupun kelihatannya baik sama orang tuanya, sebetulnya itu bukan masuk kategori ihsan. Bukan masuk kategori ihsan. Ya itu cuma sebatas kemanusiaan aja manusiawi. Yang satu hari nanti akan menjadi bencana pada akhirnya. Iya, betul. Oke. Yang kedua, ihsan itu taat kepada orang tua. Mematuhi perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu yang kedua dari ihsan itu. Dan yang ketiga, ihsan itu memberikan perlindungan, kasih sayang, bahkan biaya hidup Kepada orang tua. kepada orang tua, wabil khusus misalkan orang tuanya tidak mampu, Apalagi sepuh. apalagi sepuh. Makanya Nabi mencela betapa celakanya punya kedua orang tua, masih ada orang tua yang sepuh tapi tidak bisa masuk surga. Betul. Gitu ya. Celaka sekali orang Celaka ini. sekali. Dan yang keberapa tadi? Ketiga tadi, sekarang Dan yang keempat. keempat, ihsan itu adalah selalu berdoa. Rabbil filli Wali. wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau nggak begitu berarti bukan anak yang saleh. Karena Bukan. kan awaladin salihin yada'ulah. Iya. Jadi bersambung tuh. Ya, ya Allah itu bagian dari ihsan. Bagian dari sana. Jadi kalau anak itu saleh, tanda-tandanya ya saling berdoa untuk orang tuanya. Betul. Walaupun kelihatannya baik, ustadz, santri, tapi nggak berdoa, bukan anak yang saleh di hadapan orang tua. Iya. Betul. Karena prakteknya ada juga yang disebut musahabah bil ma'ruf. Iya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada musahabah bil ma'ruf, menggauli orang tua dengan ma'ruf. Bergaul dengan orang tua. Bergaul dengan orang tua secara ma'ruf. Iya. Ini apabila orang tuanya kafir. Iya. Kalau orang tuanya tidak kafir itu ihsan. Harus ihsan. Ihsan. Kalau orang tuanya tidak kafir itu ada, tetap harus berbakti juga. Tetapi disebutnya musahabah bil ma'ruf. Oke, Bergaul sampai dengan di sini. ma'ruf. Sampai di sini Kang Boni. Jadi kita udah dapat ya. Jadi rupanya strategi agar kita bisa bersyukur versi Al-Quran ini, rupanya anak-anak milenial ini harus diingatkan bahwa dia terlahir dari sebuah proses yang tidak mudah. Dari rahim ibunya, dalam proses yang lemah, semakin lemah, lalu disapi selama 2 tahun dengan semua prosesnya, dan bersyukur itu harusnya dalam bentuk ihsan. Dan ada 4, dan diantara puncaknya adalah selalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.